Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Chandra Hidayatullah dengan NIM 120 190 085 dari kelas RB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengoptimalan biaya dan kinerja. Manajer bisnis pada suatu perusahaan selalu mencari metode yang paling efisien dan hemat biaya untuk perusahaan tersebut. Khususnya selama lebih dari satu abad, mereka telah mencari cara terbaik untuk menghasilkan produk mereka. Meskipun mereka telah menghabiskan banyak waktu, uang untuk mengejar tujuan ini dan mencapai kesuksesan di banyak bidang teknologi. Ketidaksempurnaan mendasar menggagalkan sebagian besar upaya mereka. Gagal memahami bahwa teknologi diperlukan perusahaan mereka secara erat dikombinasikan dengan persyaratan ekonomi. Kedua aktivitas ini, teknologi yang dapat diterapkan dan pembenaran ekonomi secara tradisional ditugaskan ke departemen yang benar-benar terpisah dalam sebuah perusahaan. Mereka jarang bekerja sama sehingga kehilangan kesempatan emas setiap kelompok untuk menggunakan metode independen. Biasanya dengan bantuan komputer untuk mengoptimalkan aktivitas mereka sendiri, mereka gagal memahami potensi menyatukan kedua sisi situasi, persyaratan teknologi dan persyaratan ekonomi sejak awal. Sementara biaya maksimum yang diizinkan kadang-kadang telah ditentukan sebelum sistem dirancang. Mengetahui apakah itu suatu sistem akan diterima secara ekonomis atau tidak. Banyak kegiatan yang terlibat dalam penciptaan sistem yang optimal. Umumnya kombinasi sumber daya yang paling hemat biaya yang akan melakukan tugas yang diperlukan harus ditentukan. Untuk kasus yang relatif sederhana, seperti contoh yang biasanya ditemukan di buku teks nilai optimum, biasanya agak mudah ditentukan. Namun, dunia nyata jarang dasar. Seperti contoh yang biasanya ditemukan di buku teks, nilai optimum biasanya agak mudah ditemukan. Namun, dunia nyata jarang yang dasar. Prosedur yang saat ini digunakan untuk menemukan solusi terbaik dapat memerlukan analisis yang sangat rumit dengan cara yang melelahkan, sampai munculnya komputer yang kuat untuk semua orang. Solusi optimal seringkali bahkan tidak dicoba. Saat ini, simulasi yang sangat kompleks sering dilakukan untuk sistem yang mungkin sebenarnya tidak mendekati optimal secara ekonomi. Karena keberhasilan beberapa aplikasi awal 1970-an dan 1980-an dipublikasikan dengan baik di pers perdagangan robot industri, tampaknya menjadi jawaban atas banyak doa manufaktur. Mereka jarang membutuhkan istirahat kecuali untuk pemeliharaan preventif, memiliki akurasi yang wajar untuk banyak tugas dan memiliki pengulangan yang baik. Awalnya mampu melakukan tugas-tugas yang relatif sederhana, robot pilih dan tepatkan. Segera mulai dibangun dengan ketangkasan dan kekuatan yang jauh lebih besar. Perangkat artikulasi dengan banyak konfigurasi secara tersedia, tipe linier, melingkar, dan 3D semuanya telah diimplementasikan. Sementara aplikasi yang berbahaya bagi manusia, misalnya penanganan bahan radioaktif, paling baik dilakukan oleh beberapa jenis robot. Sebagian besar aplikasi dalam pabrik lebih untuk pertunjukan. Bagaimanapun pabrikan, keduanya greenfield dan lapangan coklat, jenis berteriak-teriak untuk robot untuk pabrik mereka. Produsen robot tidak dapat memenuhi permintaan awal, konsultan independen sering dipanggil untuk membantu produsen produk menentukan jenis robot mana yang tersedia yang harus digunakan serta membantu dalam penerapannya. Meskipun umumnya tidak dikenali pada waktu itu, dilema yang sangat serius dihadapi sebagian besar produsen. Orang-orang desain produk tidak berbicara langsung dengan orang-orang desain sistem manufaktur. Sebuah tembok telah diizinkan untuk dibangun selama bertahun-tahun di antara tidak hanya dua kelompok itu, tetapi seringkali antara semua departemen dan suatu organisasi. Setiap kelompok diizinkan untuk membuat wilayah kekuasaannya sendiri dengan hampir semua orang, kecuali kadang-kadang manajemen puncak tidak diizinkan untuk mengetahui rahasia yang mereka gunakan untuk melakukan aktivitas mereka. Untuk mengubah modus operandi dan rantai komando ke atas satu cabang bagian organisasi ke bawah dahulu harus dilalui. Tidak hanya ini, sangat memakan waktu, hasilnya akhirnya
seringkali tidak ada perubahan sesuatu selain yang diminta. Bagaimana struktur organisasi seperti itu bisa terjadi? Hampir secara default, sebagai perusahaan menjadi lebih besar, tampaknya sangat diinginkan untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan masing-masing kelompok. Perang Dunia II secara bersamaan, metode analitik menjadi metode yang disukai untuk menemukan cara terbaik dalam melakukan sesuatu. Jadi, sementara bangun bagan organisasi mungkin menyiratkan kemungkinan yang signifikan untuk koordinasi itu, jarang terjadi kecuali diperintahkan dari atas. Terkadang berbisnis ini melintasi divisi perusahaan besar. Sebagai contoh, saya terlibat dalam desain ulang produk dan sistem manufaktur untuk komponen otomotif utama. Permintaan awalnya adalah untuk membantu mereka. Untungnya desain produknya belum cor beton, oleh karena itu penyederhanaan yang signifikan dimungkinkan untuk diterapkan. Perubahan teknik internal cukup mudah karena manajemen lokal telah melihat terang tentang koordinasi desain produk dan manufaktur. Ini terutama karena upaya dua insinyur berkemauan keras. Namun semuanya tidak cerah, karena beberapa bagian yang akan digunakan dalam produk berasal dari divisi lain perusahaan. Sampai saat itu, insinyur tingkat kerja dari dua divisi dari sama korporasi tidak diizinkan untuk membahas desain ulang secara langsung. Mereka harus menggunakan rantai komando di beberapa menit. Masalah yang dapat diselesaikan dalam beberapa menit satu lawan satu biasanya akan memakan waktu berminggu-minggu atau terkadang berbulan-bulan. Untungnya, sebagian karena hasil kerjasama yang baru diperbolehkan antara kedua divisi. Perusahaan segera mengadopsi konsep meruntuhkan dinding antara desain produk dan manufaktur. Tersirat dalam kerjasama baru antar kelompok dalam satu organisasi adalah gagasan bahwa biaya harus diminimalkan. Telah diasumsikan bahwa departemen estimasi biaya harus ada dengan sendirinya. Bagaimanapun satu sen yang dihemat untuk setiap 1 juta mobil adalah jumlah uang yang penting. Penghematan yang lebih signifikan tersedia dengan mengadopsi beberapa metode berbeda untuk memutuskan cara perbuatannya. Dalam banyak kasus, ini berarti mengubah pola pikir perusahaan dari produksi massal ke produksi ramping. Namun masih perlu untuk menetapkan metode yang paling hemat biaya untuk melakukannya. Upaya awal pada pembenaran ekonomi robot cukup kreatif. Cukup membandingkan biaya perangkat yang dapat diprogram dengan biaya tenaga kerja yang akan diganti selama periode waktu yang ditentukan. Jarang menghasilkan pembenaran yang diinginkan. Bergantung pada berapa banyak biaya perusahaan yang dibebankan ke tenaga kerja langsung, investasi apapun dapat dibenarkan. Faktanya, dunia manufaktur kedirgantaraan untuk tujuan akuntansi telah memuat hampir semua biaya perusahaan ke dalam tenaga kerja langsung. Dengan demikian, penggantian setiap pekerja pabrik yang biaya per jamnya diperkirakan mencapai ratusan dolar oleh robot tampaknya mudah dibenarkan dunia industri lainnya tidak seliberal manapun dalam definisi mereka tentang biaya yang dapat dibebankan ke tenaga kerja langsung. Pembenaran dengan demikian merupakan tugas jauh lebih sulit. Sekitar waktu itu, penetapan biaya berdasarkan aktivitas secara bertahap mulai terjadi. Metode standar akuntansi untuk biaya di bidang manufaktur, metode ini yang belum diterapkan secara umum dalam organisasi manufaktur, selalu menjadi inti pendekatan saya terhadap analisis ekonomi rekayasa. Bahkan sebelum metode ini memiliki nama resmi, dengan metode ini selain memperlakukan hanya biaya yang secara langsung terkait dengan aktivitas manufaktur tertentu, misalnya perakitan akhir, biaya aktual penerapan jenis sumber daya tertentu untuk melakukan tugas, juga bisa digambarkan total biaya robot atau jenis sumber daya apapun. Sumber biaya itu akan jauh lebih besar daripada biaya perangkat keras, biaya rekayasa desain, pemasangan, dan debugging, semuanya juga akan terjadi. Sementara pabrikan mulai bersemangat tentang kemungkinan penerapan beberapa jenis otomatisasi pabrik, mereka biaya dan data penghematan yang diharapkan untuk proyek semacam itu umumnya diminta untuk diserahkan ke Departemen Keuangan yang akan menyetujui proyek atau tidak. Teknik ekonomi cukup dikenal banyak insinyur, tetapi kelompok teknik biasa tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam proses pembenaran biaya.
Setelah bekerja dengan metode standar, pembenaran ekonomi sekitar 50 kali menjadi jelas bagi saya bahwa metode tersebut dapat dibalik. Alih-alih menentukan biaya untuk metode alternatif bersama dengan penghematan yang diharapkan karena menggunakan alternatif itu versus metode dasar saat ini. Untuk jangka waktu dan menentukan tingkat pengembalian internal atau nilai sekarang, seseorang dapat menentukan aliran penghematan dan tingkat pengembalian minimum yang menarik. Untuk nilai sekarang nol dan hitung investasi yang diizinkan. Bahkan saat ini, ada orang yang tidak percaya bahwa pendekatan seperti itu rasional, apalagi berharga. Penting untuk disadari bahwa inversi secara umum yang digunakan untuk memecahkan masalah ini adalah inti dari metode sintesis. Solusi yang dicari secara otomatisasi memuaskan perilaku yang diinginkan atau dibutuhkan. Hal ini tidak lagi memadai untuk memperkirakan solusi dan kemudian menganalisis. Untuk menentukan apakah kondisi telah terpenuhi, dimulai dengan permintaan untuk mengimplementasikan robot, metode yang sama sekali baru untuk merancang sistem manufaktur terus berkembang. Menggabungkan persyaratan ekonomi dengan kemampuan teknologi menyebabkan metode langsung menentukan sistem yang paling hemat biaya. Dalam metodologi manufaktur secara tradisional, telah terjadi pemisahan yang tajam antara menciptakan suatu produk dan sarana yang digunakan untuk memproduksinya. Untuk sebagian besar abad ke-20, metode sepenuhnya manual digunakan dalam proses ini, terutama yang melibatkan perakitan. Memang banyak keputusan desain penting didasarkan pada ide-ide yang digambarkan di bagian belakang amplop. Ada kemungkinan kecil bahwa semua faktor penting yang terlibat dapat dimasukkan, bahkan jika dasar-dasarnya secara fundamental benar. Pada akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an, produsen semua ukuran ingin tahu bagaimana mereka dapat mengganti metode produksi manual mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Perusahaan besar yang membuat seluruh jumlah besar produk tertentu telah menentukan bahwa otomatisasi tetap adalah jawaban untuk situasi mereka sendiri. Aplikasi kasus khusus dari robot dan mesin yang dapat diprogram lainnya terbukti menilai teknologi, tetapi membutuhkan peluasan aturan normal untuk pembenaran peralatan agar layak secara ekonomi. Pabrik manufaktur pada era itu dicirikan oleh inventaris pada proses yang menghabiskan banyak uang ruang pabrik serta membutuhkan biaya produksi. Dalam metode produksi, setiap tahapan proses manufaktur bekerja pada tingkat maksimum yang dimungkinkan terlepas dari apa yang mungkin terjadi pada langkah selanjutnya. Satu-satunya cara praktis agar skema dapat diimplementasikan adalah memiliki buffer yang biasanya besar di antara tahapan. Implementasi seperti itu adalah alasan untuk persediaan dalam proses yang signifikan yang pernah terlihat di hampir semua pabrik manufaktur yang substansial. Untuk mengoptimalkan konfigurasi tersebut, metode simulasi matematika yang sangat rumit sudah dibuat. Bergantung pada kompleksitas sistem nyata, modelnya bisa sangat bermanfaat. Tapi dalam metode produksi, setiap tahap proses manufaktur hanya berfungsi ketika tahap berikutnya memberikan pemberitahuan bahwa ia membutuhkan input. Analisis sistem manufaktur seperti itu akan jauh lebih kompleks daripada metode simulasi tradisional. Memproduksi hanya apa yang dibutuhkan adalah konsep dasar manufaktur tarik. Mempersediakan dalam proses yang sebelumnya mencapai ribuan unit dalam satu pabrik diminimalkan. Pekerjaan tidak dilakukan di area manapun sampai level berikutnya menyatakan siap untuk diinput. Banyak cara cerdas untuk membantu pencapaian tujuan ini. Tepat waktu hanya salah satu komponen yang sesuai pada waktu yang tepat dibutuhkan, yang berada dalam sistem manufaktur. Manufaktur telah memainkan biola kedua untuk desain produk untuk sebagian besar abad ke-20. Akibat tembok yang memisahkan atau gap dari desain produksi, banyak masalah yang muncul ketika tiba saatnya memproduksi produk tersebut. Sementara aspek utama dari proses fabrikasi itu telah diselidiki dan perangkat fisik diimplementasikan selama bertahun-tahun. Proses perakitan memiliki sangat sedikit di luar aturan praktis untuk memandunya. Gagasan untuk meningkatkan kemampuan merakit aspek mikro dan untuk merancang sistem manufaktur yang hebat
mulai berkembang pada akhir 1970-an. Selama periode ini banyak orang dalam perusahaan mulai menyadari bahwa tindakan yang paling rasional adalah melibatkan desain produk dan desain sistem manufaktur yang bekerja sama. Kegiatan ini kemudian dikenal sebagai rekayasa konkuren atau rekayasa simultan. Istilah baru yang melibatkan seluruh perusahaan, vendor, dan pelanggan dikenal sebagai rekayasa kolaboratif. Dinding akhirnya mulai dihancurkan. Dalam memecahkan masalah desain sistem, salah satu kelompok utama yang paling terlibat dalam kegiatan desain bersama adalah divisi robotika dan sistem perakitan di laboratorium. Sebagian besar pengetahuan yang berguna tentang aspek mikro perakitan yang tersedia saat ini berasal dari kelompok itu. Mereka juga awalnya dalam hubungan dengan Sloan School MIT mengembangkan metode untuk memecahkan masalah desain sistem, sementara didanai oleh National Science Foundation untuk membangun dasar-dasarnya. Grup Draper Laboratory melakukan pekerjaan konsultasi untuk grup dalam perusahaan internasional besar. Dengan demikian, ide yang diberikan dan teknik yang dibuat dapat dikembangkan melalui aplikasi langsung di dunia nyata. Buku ini menjelaskan hasil beberapa diskusi perusahaan manufaktur yang sudah berlangsung 25 tahun terakhir, diselingi dengan deskripsi tentang bagaimana persyaratan tambahan atau keinginan telah tambahkan ke ide-ide dasar manufaktur hemat biaya. Dalam buku ini, karena ada masalah menemukan solusi optimal untuk desain sistem perakitan, awalnya dilakukan oleh asisten profesor dan beberapa mahasiswa pasca sarjana dari Sloan School of Management di Massachusetts Institute of Technology. Pada awalnya diharapkan bahwa salah satu teknik pemrograman linear yang tersedia akan segera dapat diterapkan. Kasus-kasus buku teks yang awalnya diselidiki memang cocok untuk metode riset operasi semacam itu, namun ketika perakitan beberapa produk aktual dicoba, waktu pengoperasian komputer ekstensif diperlukan untuk menemukan solusi. Skema dasar yang digunakan di sini mirip dengan pemrograman dinamis atau metode OR. Tetapi sumber daya atau alat yang telah dialokasikan dan masih ada waktu akan menjadi penting. Skema untuk menetapkan potensi untuk digunakan pada tugas-tugas berikutnya dengan memasukkan faktor fleksibilitas diimplementasikan itu juga penting. Solusi demikian ditemukan dengan metode heuristik karena sistem biaya minimum sedang dicari, peringkat kualitas didirikan yang secara numerik. Pada dasarnya perlu untuk menentukan tugas, jenis sumber daya yang berlaku, dan persyaratan waktu. Tugas dari serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu harus diselesaikan dalam 3 parameter melalui identifikasi waktu tugas, yaitu durasi aktivitas, biaya peralatan khusus, dan mengenal peralatan khusus. Yang kedua ada faktor dari biaya tahunan. Sejak awal diputuskan bahwa masing-masing kategori data ini memiliki file datanya sendiri, sehingga sumber daya waktu dan file data ekonomi dapat digunakan untuk rangkaian tugas lainnya. Untuk setiap kumpulan data, mudah untuk menentukan jumlah tugas yang dapat dilakukan setiap jenis sumber daya serta jumlah alat yang diperlukan. Alokasi waktu yang digunakan setiap kali tugas ditugaskan ke jenis sumber daya waktu yang tersedia kurang dengan terdiri dari waktu operasi dan penggantian alat jika diperlukan. Hal itu jika tidak diperlukan, tidak apa-apa, tidak dilakukan. Ketika waktu yang tersisa untuk ditugaskan kurang dari waktu itu, sumber daya baru dari jenis itu harus diselidiki. Jika tidak ada jenis sumber daya yang memiliki cukup waktu, stasiun harus direplikasi, yaitu waktu yang tersedia harus dibagi dengan nomor replikasi yang sama. Fleksibilitas sumber daya saat mengevaluasi kemampuan jenis sumber daya untuk kelompok tugas yang ada, beberapa cara untuk menentukan fleksibilitas itu diperlukan. Biaya tetap stasiun karena fleksibilitas biaya lebih besar. Biaya perkakas untuk mencerminkan fleksibilitas tersebut, biaya tetap yang diharapkan untuk sebuah stasiun didefinisikan dengan demikian. Biaya variabel untuk tugas, biaya variabel untuk melakukan tugas menggunakan penetapan berdasarkan aktivitas. Adalah kombinasi dari rata-rata tarif tenaga kerja yang dimuat dan tingkat operasi pemeliharaan.
Untuk jenis sumber daya, setiap jenis sumber daya juga memiliki jumlah stasiun maksimum yang ditentukan per pekerja. Dan angka ini secara efektif merupakan kebalikan dari tenaga kerja langsung dan tidak langsung, yaitu setara penuh waktu yang diperlukan untuk satu stasiun jenis itu. Sekali lagi, faktor fleksibilitas yang digunakan dalam perhitungan biaya yang diharapkan untuk memodifikasi tarif tenaga kerja versi bagian variabel ini jenis sumber daya untuk melakukan tugas tersebut. Setiap tugas harus memiliki jenis sumber daya yang ditetapkan. Untuk itu, ada biaya tetap setahun dan biaya variabel yang terkait dengan alokasi itu, tergantung pada waktu yang tersedia. Umumnya akan ada lebih dari satu workstation dalam sistem yang dihasilkan. Mungkin nanti terdapat beberapa workstation ya. Cara mudah untuk membedakan stasiun yang berbeda adalah dengan melihat nomor pahat ketika stasiun baru diperlukan. Nomor pahat yang ditetapkan bertambah 1000. Dengan demikian memiliki 8 stasiun, setiap stasiun mungkin dapat menggunakan kembali alat dengan memperhatikan bahwa biayanya hanya terjadi sekali. Meningkatkan metode lead mencapai sistem produksi terbaik biasanya akan terus menjadi proses coba-coba yang sulit dan memakan waktu untuk menggunakan metode saat ini. Bagaimana jika tidak cukup? Skenario analisis dilakukan dengan hasil bahwa setidaknya satu kendala signifikan sering tidak terpenuhi dengan benar. Bahkan sistem manufaktur yang dianggap cukup untuk diinginkan analisis simulasi mungkin tidak mendekati konfigurasi terbaik yang tersedia dari sudut pandang ekonomi. Selama 3 dekade terakhir, metode desain sistem manufaktur yang secara bersamaan telah memenuhi kendala ekonomi dan teknologi yang telah dibuat dan dikembangkan. Proses yang digunakan adalah sintesis yang paling mudah digambarkan sebagai kebalikan dari analisis. Solusi apapun yang ditemukan akan memenuhi kendala. Tidak perlu lagi memperkirakan sistem secara iteratif dan kemudian menganalisisnya. Ide dasarnya adalah untuk menciptakan sistem yang menyelesaikan tugas sebanyak mungkin di setiap stasiun kerja dengan biaya minimum. Biaya berdasarkan aktivitas tergantung pada banyak faktor. Sistem umumnya juga akan memiliki keseimbangan saluran terbaik. Karena metode ini dapat digunakan dengan cepat, metode ini sangat berharga pada setiap tahap desain atau produk proses. Ide-ide ekonomi fundamental dibahas di FA, sedangkan prosedur yang dibahas ada di FB. Bahkan ketiga tugas yang diperlukan untuk membuat komponen atau menyatukannya di setiap langkah perakitan telah ditentukan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menemukan sistem perakitan terbaik. Setiap tugas biasanya memiliki lebih dari satu metode yang layak secara teknologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Meskipun beberapa jenis sumber daya yang berlaku mungkin hanya mampu melakukan beberapa tugas yang diperlukan. Koleksi yang akan digunakan akan berasal dari kategori umum manual, otomatisasi tetap dan atau otomatisasi yang dapat diprogram. Kendala ekonomi dan persyaratan produksi juga perlu ditentukan. Kelompok properti gabungan ini mendefinisikan batas teknologi dan ekonomi untuk desain sistem manufaktur. Biasanya akan ada sejumlah solusi yang dapat digunakan untuk masalah desain sistem. Setiap solusi adalah hasil dari menentukan waktu kerja maksimum yang tersedia. Proses ini dapat terjadi secara otomatis seperti yang dijelaskan kemudian. Memberikan peringkat solusi yang dihasilkan dengan menggunakan spesifikasi manusia dan kriteria yang dapat diubah dengan mudah, memungkinkan pemilihan sistem terbaik. Saat ini tidak ada metode optimasi yang diketahui untuk memecahkan masalah sesulit merancang produksi atau sistem kompleks lainnya. Menggunakan skema komponen atau MET tergantung pada kebaruan produk yang akan dirakit. Sarana untuk segera memahami kondisi yang harus dipenuhi bisa sangat berguna. Salah satu prosedur paling praktis untuk memulai proses adalah dengan membuat diagram skematik seperti ditunjukkan pada gambar di buku. Komponen yang dapat ditempatkan agak seperti tampilan produk yang meledak. Arah perakitan utama dengan cepat diidentifikasi. Perhatikan bahwa sebagian besar bahwa komponen harus dirakit di negatif arah sedemikian rupa sehingga gravitasi bermanfaat. Jenis pasangan yang harus terjadi antara dua komponen apapun ditentukan bersama dengan kelipatannya. Jika diperlukan dari informasi ini,
Urutan perakitan, rencana proses perakitan, dan matriks tugas sumber daya dapat diturunkan. Prosedur ini dapat dilakukan secara manual atau dibantu dengan prosedur otomatis. Menetapkan rencana proses untuk sistem perakitan, yang pertama adalah menentukan tugas yang harus dilakukan. Terus, sebuah metode yang dikembangkan untuk menetapkan biaya perakitan dan karakteristik kinerja untuk masing-masing dari 3 jenis sumber daya generik, serta biaya perangkat keras tambahan waktu nominal untuk setiap waktu tugas yang berlaku. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar oleh seorang insinyur manufaktur yang berpengalaman, yang dapat dengan mudah melihat kebutuhan untuk memodifikasi data tertentu yang dibuat menggunakan metode otomatis. Peralatan yang sangat khusus mungkin diperlukan sebagai pilihan. Pekerjaan manual biasanya harus menjadi alternatif karena beberapa tugas paling baik dilakukan oleh manusia yang umumnya memiliki fleksibilitas yang signifikan serta koordinasi mata tangan yang unggul. Dari banyak kemungkinan, hanya beberapa jenis sumber daya yang benar-benar dapat diterapkan dalam sistem tertentu. Hasil yang dijelaskan di sini untuk menentukan sumber daya tersebut didasarkan pada data heuristik yang terdapat dari berbagai sistem perakitan. Tidak ada prosedur pembanding yang diketahui saat ini untuk sistem fabrikasi. Data, biaya, dan kinerja yang diperoleh kemungkinan tidak tepat untuk aplikasi tertentu, tetapi tetap masuk akal. Ingatlah bahwa semua data itu mudah diubah, karena tidak ada data yang tetap permanen. Semua data bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan persyaratan tugas, penetapan biaya dan data kinerja diperlukan untuk 3 jenis sumber daya generik: manual, otomatisasi tetap, dan otomasi yang dapat diprogram. 3 faktor penyumbang biaya mendasar adalah beban, jangkauan, dan derajat kebebasan yang dibutuhkan dengan menentukan faktor keamanan. Waktu tugas dasar akan manual, waktu tugas untuk 2 jenis sumber daya generik lainnya akan sering menjadi proporsi tertentu dari padanya, yang terdapat dalam contoh di buku yang telah ditunjukkan pada halaman 58. Beban seringkali merupakan berat satu komponen, tetapi dapat berupa gaya atau torsi. Persyaratan dengan jangkauan saat ini diturunkan dari amplop produk rakitan akhir. Diasumsikan bahwa tidak ada bagian yang harus dipindahkan lebih jauh dari lokasi presentasi, bagian ke tengah produk. Untuk tujuan saat ini, basis numerik derajat kebebasan akan menjadi 4 jika linear, 5 di planar, dan jika 6 di spasial. Dalam masing-masing dari 3 sumber daya, persyaratan beban, jangkauan, dan derajat kebebasan ditentukan. Perkiraan biaya ditetapkan untuk setiap parameternya dengan membagi masing-masing dari 3 jumlah perkiraan biaya dengan total jumlah biaya tersebut. Biaya untuk jenis sumber daya untuk menyelesaikan tugas secara langsung terkait dengan pengeluaran yang terkait dengan melakukan semua tugas yang berlaku. Beberapa tugas tidak dapat dilakukan oleh setiap jenis sumber daya, tetapi setidaknya satu harus diterapkan. Tes umum untuk penerapan jenis sumber daya untuk tugas adalah jenis tugas tertentu yang mengharuskan adanya stasiun khusus yang mencukupi. Ketika sumber daya mampu melakukan tugas, perlu untuk menetapkan waktu proses, perangkat keras, nomor alat, biaya perangkat keras alat. Perkiraan biaya dan kinerja untuk jenis otomasi manual dan tetap akan digunakan sebagai perhitungan diperlukan untuk mengurangi jenis otomasi yang dapat diprogram menjadi beberapa yang paling mewakili persyaratan proses. Kebanyakan perusahaan ingin meminimalkan variasi peralatan yang akan mereka gunakan karena jarang ekonomis untuk menggunakan otomatisasi yang dapat diprogram kecuali beberapa tugas dapat dilakukan. Suatu teknik diperlukan untuk menentukan kategori biaya awal mana yang menawarkan kemungkinan tertinggi untuk digunakan dalam sistem perakitan. Faktor penting, setidaknya bagi produsen dalam menentukan kebaikan suatu sistem adalah karakteristik yang disebut pemanfaatan. Biasanya didefinisikan sebagai bagian dari waktu yang tersedia, batch produksi yang ditentukan, jenis sumber daya yang menunjukkan biaya paling rendah. Penting untuk dicatat bahwa dari ketiga jenis generik jenis sumber daya, sistem terbaik persamaan biaya yang ditunjukkan sebelumnya berlaku untuk setiap stasiun kerja. Pernyataan kali ini benar-benar
Bahkan ketika semua tenaga kerja langsung kurang dari atau sama dengan waktu yang tersedia, fungsi volume produksi yang dibutuhkan tujuannya untuk melakukan sebanyak mungkin produksi. Contoh yang ditunjukkan dikalikan dengan waktu yang tersedia untuk mengidentifikasi secara tidak langsung dan dibebankan untuk shift penuh. Bekerja sebaik mungkin dengan biaya unit rendah di masing-masing stasiun kerja, dengan demikian memungkinkan untuk memastikan optimum lokal. Sementara ini waktu siklus yang sebenarnya, pemanfaatan setiap workstation mungkin bagaimana sistem hemat biaya dibuat. Sedangkan untuk layout skematik yang dapat mempresentasikan sistem linear dipamerkan sejauh ini berisi banyak data yang berguna dan banyak orang yang menginginkan untuk melihat setidaknya representasi dari apa yang sistem akan terlihat seperti. Sementara teknik perangkat lunak pelengkap memungkinkan gambar sistem yang sangat realistis dibuat. Tujuannya untuk memberikan tampilan awal pada geometris hubungan stasiun-stasiun dalam sistem tertentu. Setiap jenis memiliki keunggulan tertentu tergantung banyak pada faktor masing-masing, misalnya ruang tersedia, jumlah komponen, dan faktor kenyamanan. Seperti yang telah dinyatakan dalam buku, di sini hanya menggunakan model tongkat dari garis besar seperti itu akan memberikan informasi penting untuk tampilan geometris awal pada sebuah sistem. Stasiun dengan waktu terlama atau bottleneck ditentukan dengan waktu maksimum yang ditunjukkan dalam sistem yang dilambangkan dengan lingkaran padat. Stasiun dengan upaya maksimum yang diperlukan ditentukan dengan upaya maksimal untuk stasiun kerja. Sistem yang biasanya menentukan di mana harus meletakkan yang terbaik dari jenis sumber daya yang ditentukan akan dilambangkan dengan pucat lingkaran dengan garis gelap. Dimensi kotak, garis besar, lebar kedalaman dan tinggi untuk setiap jenis sumber daya yang muncul dalam sistem perlu ditentukan dalam file data yang unik. Kemudian gambar potongan geometri sistem dapat dibuat dalam semua kasus gambar termasuk stasiun manual ditampilkan dengan isian padat pemandangan di atas kepala. Prosedur desain sistem dimungkinkan untuk mengekstrapolasi kuncinya. Produk seperti yang digunakan dalam buku ini terdapat beberapa keseluruhan perangkat yang digunakan untuk kasus multi produk. Di setiap stasiun kerja untuk aktivitas berbasis minimum karena di prosedurnya dapat digunakan dengan cepat. Itu sangat berharga pada setiap tahap desain produk. Teknik-tekniknya berlaku untuk berbagai macam mekanik. Untuk satu produk telah dibuat menggunakan 3 tingkat lanjut majelis. Sistem yang digunakan sebagai contoh diperlukan untuk berbentuk perakitan akhir dari 3 mobil penting. Komponen yang memiliki karakteristik fisik yang sebanding sejumlah produk. Ide dasarnya adalah untuk membuat sistem yang akan menyelesaikan tugas sebanyak mungkin. Untuk setiap sekali metode menentukan sistem perakitan terbaik setiap bagiannya. Ide untuk membangun sistem perakitan tunggal terbaik untuk kendala ekonomi, misalnya tingkat pengembalian minimum yang menarik, periode pemulihan modal, upah nominal yang ditambah tunjangan. Jadi untuk mengatasi kendala ekonomi, tingkat pengembalian minimum diberikan yang menarik, terus periode pemulihan modal, terus terdapat upah nominal yang ditambahkan di dalam tunjangan. Akan ada sejumlah solusi yang dapat digunakan untuk assembly atau perakitan dan harus diresepkan. Batasan teknologi di mana masalah desain sistem assembly masing-masing ditentukan oleh maksimum sistem perakitan. Harus ditentukan pada dasarnya sama dengan yang digunakan untuk satu produk. Utama waktu kerja tersedia biasanya hanya satu produk. Matriks ditentukan dengan menetapkan sumber daya mana kendala pada produk yang harus dipertimbangkan sebagai kendala pada produk yang diassembly pada suatu sistem. Mereka harus serupa dalam membutuhkan waktu paling lama. Sebuah metode untuk menilai masing-masing jenis manual otomatisasi tetap dan otomatisasi yang dapat diprogram. Berlaku berdasarkan tugas demi tugas untuk masing-masing hingga elektromekanis dan produk elektronik. Kesulitan yang diperlukan untuk menetapkan persyaratan jenis sumber daya, meskipun sekelompok produk akan dirakit, hanya sistem dengan menggunakan kriteria yang dapat diubah pengguna dengan mudah memungkinkan 9 produk yang berbeda.
Salah satu metode untuk melakukannya dijelaskan di dalam buku. Terdapat satu set jenis sumber daya yang berlaku dapat ditentukan dari berbeda dan belum terdefinisi. Sistem yang membutuhkan keunikan mereka untuk menjadi peringkat dan yang terbaik ditentukan di sana. Mungkin serangkaian aktivitas ini akan dilakukan oleh sekumpulan sumber daya tertentu. Juga dikelola dengan menggunakan desain ini. Kategori umum manual, otomasi tetap, atau otomasi yang didapat di program. Bukti saat ini menunjukkan bahwa menjadi kondisi tertentu yang dipaksakan oleh perusahaan yang mengharuskan diinginkan bahwa produk ini memiliki jumlah yang sama. Tugas yang harus dilakukan karena jumlah yang tidak terpakai memilih sistem yang belum berperingkat teratas. Alat yang tersedia di workstation memiliki beberapa fisik limit, misalnya untuk 6 perangkat kompleks yang dapat diprogram. Tersedia waktu kerja, biasanya menetapkan waktu yang lebih kecil, membatasi jumlah alat yang benar-benar digunakan. Ketika produk harus dibuat dalam jumlah besar, mungkin diterapkan pada setiap produk karena seluruh set perkakas akan menjadi dipertukarkan secara bergantian. Untuk produksi sangat kecil, batch sampai yang membatasi jumlah alat harus dialokasikan tergantung pada yang tersedia waktunya. Untuk rincian biaya dan kinerja untuk setiap stasiun kerja dari sistem yang disintesis kemudian diperhitungkan untuk setiap produk. Di sistem ini tugas pertama produk 1, 2 tugas pertama untuk produk 2, dan tugas 3 untuk tugaskan stasiun kerja pertama stasiun manual. Meskipun telah banyak jenis sistem yang dapat dirancang menggunakan metode yang dijelaskan di dalam buku ini, perilaku optimal hanya dapat diharapkan dari mereka selama persyaratan produksi dan biaya cukup konsisten. Perilaku lain mungkin akan membatasi utilitas sistem seperti itu untuk keadaan yang sangat sempit. Sebagian besar sistem manual, sebagian besar sistem perakitan, manajer sangat nyaman dengan hal seperti itu. Jangkauan, terutama karena seringkali pada dasarnya bagaimana mereka saat ini beroperasi. Otomatisasi terbatas dimungkinkan. Sistem kelas dunia terdiri dari kombinasi manusia yang paling hemat biaya, otomasi tetap, dan otomasi yang dapat diprogram. Karena sistem manufaktur telah dirancang menggunakan serangkaian kendala ekonomi dan waktu tertentu untuk menentukan tingkat pengembalian minimum yang menarik, periode pemulihan modal 3 tahun terakhir, dan sisa upah rata-rata per jam untuk tahun pertama. Karakteristik yang tidak bervariasi ini akan menjadi digunakan sebagai dasar untuk membandingkan sistem alternatif ke sistem dasar. Sebagai yang dijelaskan dalam buku ini, mengubah salah satu kendala utama tersebut biasanya memiliki fundamental konsekuensi untuk desain sistem yang dihasilkan. Hari kerja per tahun, sementara sistem apapun dirancang untuk keluaran tertentu, persyaratan selama beberapa tahun juga disebut periode pemulihan modal. Kinerja aktual mungkin agak berbeda, apakah itu membuat perbedaan yang berarti atau tidak. Menunjukkan penghematan tahunan untuk biaya konstan dan kasus volume produksi saat menggunakan sistem WC alih-alih sistem MM untuk berbagai jenis majelis akhir ACM, keluaran tahunan. Perhatikan bahwa setiap perbandingan tersebut berlaku untuk rentang biasanya sempit di sekitar sistem tertentu produksi yang dibutuhkan. Misalkan sistem WC dan MM untuk contoh majelis akhir ACM, sistem terbaik untuk volume produksi tahunan tertentu telah dicegah dan diranjau. Perbandingan sistem yang ditemukan menggunakan metode yang dijelaskan dalam buku ini biasanya merupakan tugas yang mudah. Itu perbandingan termudah didasarkan pada data untuk sistem MM dan sistem WC yang karakteristiknya tidak berubah. Untuk memproduksi tahunan, dapat disimpulkan bahwa biaya per unit dari tingkat pengembalian minimum yang menarik atau MAR dengan demikian untuk perbaikan akan memiliki karakteristik yang sama. Menunjukkan signifikansi variasi yang terjadi untuk 1 tahun hingga 5 tahun
Selama rentang tersebut biaya konstan dan kasus produksi. Sangat mungkin bahwa dari persyaratan produksi. Poin penting untuk diingat adalah bahwa prosedur yang dijelaskan di dalam buku ini dengan cepat penentuan rendah dari sistem terbaik untuk kombinasi apapun, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang signifikan dari penggunaan kelas dunia versus sebagian besar sistem manual. Jenis sumber daya, persyaratan ekonomi, dan waktu sistem lainnya. Tidak semua perbandingan akan seoptimis kendala ketika volume produksi konstan dan biaya tidak perubahan. Asumsi yang dapat dibuat selama proses desain sistem perilaku yang dihasilkan mirip dengan yang ditunjukkan pada 250.000 unit, sangat berbeda dari sistem WC dan UMM. Melihat seberapa konsisten penghematan tahunan, bahwa untuk setiap tahun penuh setelah 1 tahun error aktual melebihinya. Biaya tetap tahunan dari investasi awal dikalikan dengan biaya perangkat keras selama periode pemulihan modal dalam beberapa tahun pilihan sistem. Dua jenis biaya sistem yang menjadi perhatian adalah biaya tetap dan biaya variabel. Ketika sistem alternatif dapat menyediakan variabel yang tereduksi biaya, biaya tetapnya mungkin dapat dibenarkan. Bagaimana kondisi itu mapan? Saat ini tidak ada kriteria tunggal yang digunakan oleh setiap organisasi. Metode yang diusulkan di sini adalah secara umum kesepakatan dengan salah satu yang umumnya menang atas semua lainnya, biaya variabel dan kombinasi dari tarif tenaga kerja yang dimuat, jumlah pekerja langsung dan tidak langsung, operasi atau tingkat pemeliharaan, dan waktu siklus sistem yang efektif. Peralatan modal, penyusutan perkakas, lalu laba bersih pada tahun berapapun menunjukkan analisis arus kas yang khas. Perhatikan bahwa metode penyusutan standar AS saat ini dimodifikasi sistem pemulihan modal yang dipercepat digunakan, tetapi bahwa skema apapun dapat diterapkan. Pembenaran biaya ini menggunakan model yang memungkinkan investigasi pengeluaran tersebar setiap tahun dari cakrawala perencanaan. Tarif pajak non porsi yang cukup sehingga dapat bervariasi seperti halnya porsi ke investasi yang cukup besar, yaitu perkakas. Penghematan yang diharapkan dapat berupa nilai rasional apapun. Tingkat depresiasi adalah ditetapkan oleh MACRS, dan tarif pajak untuk pendapatan sekali lagi variabel jika diinginkan menggunakan nilai 0 sebagai dasar. Total investasi mudah ditentukan, sebagian dari investasi itu kemungkinan besar dapat disusutkan. Terdapat teori perusahaan yang pengertiannya adalah bidang ekonomi yang luas dengan hampir setiap aspek perilaku perusahaan di pasar. Karena itu ini terkait dengan mencoba menyoroti mengapa bisnis bertindak dengan cara tertentu. Mereka bergabung dengan memperhatikan perilaku dan seberapa efisien manajemen berusaha untuk menjadi apakah bentuk bisnis baru telah menumpukan antusiasme manajemen untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau tidak. Disiplin ilmu ekonomi selalu memiliki pengertian yang luas. Konsep perusahaan bisnis jika hanya untuk bertindak sebagai agen di menentukan harga pasar dan output dalam teori nilai. Peran perusahaan dalam analisis ekonomi tradisional dapat diukur dengan 12 ekonomi industri. Untuk beroperasi di lingkungan tertentu, biasanya membuat hanya satu produk yang dominan memang satu-satunya motif memandunya operasi dari sudut pandang teoretis. Keinginan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian itu diambil untuk memiliki pengetahuan penuh tentang biayanya berdasarkan relevansinya dengan keputusan penetapan harga dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini juga diasumsikan untuk mengetahui bagian kritis dari jadwal permintaan untuk produknya, yang menunjukkan harga bahwa konsumen siap membayar untuk jumlah yang berbeda dari yang baik. Teorinya telah mendapat banyak kritik, tetapi meskipun demikian,
dan kurangnya kebulatan suara pada isinya itu dapat mempertahankan tempat sentral dalam doktrin ekonomi ortodoks. Jika harus dibuang, itu akan meninggalkan kosongan yang tidak teori alternatif saat ini dapat memenuhi dengan memuaskan, dan itu terus menarik banyak orang pada skor ini dan seterusnya. Dua hal penting lainnya juga. Ini adalah pertama, teori rentan terhadap perawatan yang sangat canggih, sementara juga cocok untuk presentasi pada dasarnya. Cara yang sederhana namun memuaskan secara logis. Mungkin sekian presentasi sedikit resume dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.